Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Baitul Mukarramin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang indah yang pantas kita panjatkan di siang yang penuh keberkahan ini selain puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan limpahan karunia kepada kita semuanya, memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Toh seandainya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung-hitung nikmat Allah, yakin kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Seandainya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung-hitung nikmat Allah, yakin kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Nikmat sehat wal afiat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmatul iman wal Islam, yang alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah masing-masing ke tempat yang mulia ini, di dalam rangka insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita semuanya mudah-mudahan apa yang insyaallah akan kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha, diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita selaku umatnya. Insyaallah di yaumil akhir nanti semuanya mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam setiap khutbah Al-Fakir tidak pernah henti-hentinya senantiasa mengingatkan, mengajak, menyeru wabil khusus kepada diri Al-Fakir dan keluarga, umumnya kepada seluruh jamaah semuanya. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Keimanan dan ketakwaan yang dibuktikan dengan imtisalul awamirillah wa jtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya dan berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk menjauhkan diri, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, bahwasannya sampai dengan detik siang hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menghirup udara di bulan Syawal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat ini masih dalam suasana lebaran, masih dalam suasana halal bihalal. Al-Fakir mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin dari segala kehilapan dan dosa-dosa yang pernah Al-Fakir lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belum lama ditinggalkan oleh bulan yang namanya bulan keberkahan, bulan agung, bulan Ramadan, bulan yang penuh kesucian dan bulan penuh keberkahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik, pelajaran yang kita dapat selama 1 bulan di bulan Ramadan kemarin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat ini kita akan mengoreksi diri kita masing-masing, orang-orang yang berhasil di dalam menjalankan ibadah selama 1 bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan dan tidaknya kita melaksanakan ibadah 1 bulan di bulan suci Ramadan itu akan terlihat dan akan terbukti setelah Ramadan meninggalkan kita. Kenapa bisa begitu? Karena kalau setelah Ramadan, selama 1 bulan suci Ramadan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa, menjalankan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berzikir, bertadarus dan sebagainya, maka itu semuanya kita lakukan
Makanya kalau seandainya Ramadan sudah meninggalkan kita dan kegiatan ibadah semacam itu terus-menerus kita laksanakan setelah Ramadan meninggalkan kita, maka itu sudah tentu orang tersebut berhasil di dalam menjalankan ibadah satu Ramadan. Tapi kalau sebaliknya, selama bulan suci Ramadan dan setelah Ramadan meninggalkan kita, kita kembali lagi seperti biasa, sholat berjamaahnya kita tinggalkan lagi, zuhurnya sholat, asarnya tidak, maghribnya sholat, isanya tidak, dan subuh apalagi, maka orang tersebut berarti belum berhasil menjalankan ibadah satu bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita petik selama bulan suci Ramadan. Apakah itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, ambil hikmahnya selama satu bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kita dituntut untuk disiplin. Di bulan Ramadan kita dituntut untuk giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita bahkan dituntut untuk bersabar dalam segala hal. Tuh, makanya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita petik selama satu bulan suci Ramadan. Makanya kalau semuanya pelajaran-pelajaran yang ada di bulan suci Ramadan itu kita pergunakan atau kita manfaatkan, kita laksanakan setelah Ramadan meninggalkan kita, berarti orang tersebut berhasil di dalam menjalankan ibadah suci Ramadan. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang yang berhasil di dalam menjalankan bulan suci Ramadan, maka kata Allah, orang tersebut mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sedikit jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Ramadan meninggalkan kita, tidak sedikit kata baginda Rasul, orang-orang yang memang setelah Ramadan meninggalkan kita bukan mendapatkan keberkahan, bukan mendapatkan keberuntungan, bukan mendapatkan keberhasilan, tetapi banyak sekali juga orang-orang yang setelah Ramadan meninggalkannya tapi malah mendapatkan dosa ataupun kerugian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti apa itu jamaah yang dimuliakan Allah? Padahal kita tahu selama bulan suci Ramadan Allah berikan segalanya, ampunan, rahmat, pahala kepada orang-orang yang mau ibadah. Tetapi kenapa setelah Ramadan banyak kata baginda Rasul orang-orang yang memang malah rugi setelah Ramadan dan orang malah menumpuk-numpuk dosa setelah Ramadan? Masya Allah. Ternyata hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang rugi setelah Ramadan meninggalkannya, ternyata apa kata baginda Rasul? Waragima an rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salah qabla an yughfar. Ternyata ketika Ramadan datang, dia berada di bulan suci Ramadan, ternyata apa? Dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Jadi Ramadan dianggapnya bulan biasa, bulan seperti bulan-bulan biasa yang tidak ada harganya, tidak ada keistimewaan sama sekali. Jadi di bulan Ramadan dia tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dia tidak ibadah, ibadahnya malah seperti biasa saja. Tidak ada peningkatan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya kata baginda Rasul, setelah Ramadan meninggalkannya, maka orang tersebut belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan kerugian, bahkan mendapatkan dosa setelah Ramadan meninggalkannya. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang yang penuh keberkahan ini Al-Fakir berwasiat kepada seluruh jamaah yang ada di sini, yuk kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal peningkatan kualitas ibadah kepada Allah, yuk kita tingkatkan, baik itu salat berjamaahnya, baik itu baca Al-Qur'annya, baik itu berzikirnya, baca sholawatnya, sedekah dan sebagainya. Mari kita tingkatkan kembali, mudah-mudahan dengan peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدا آمنا ولا تجعل فيه فاسدا واتنا رزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم اجعل رئيس جمهوريتنا إندونيسيا وجميع دولتها الرؤوس العالين والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر.